Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penghormatan yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tamyang Hulu, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tamyang Hulu, Bapak Ibu guru dan seluruh peserta hadirin sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan mengucapkan puji beserta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kita semua dapat berkumpul dalam rangkaian acara Diseminasi Budaya Positif Aksi Nyata Modul 1.4 Calon Guru Penggerak Angkatan 11 Kabupaten Aceh Tamiang, Rabu 21 Agustus 2024 dimulai. Untuk menambah khusyuk dan tawadu acara kita pada hari ini, acara diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ananda Nova Sri Andini. Kepada Ananda dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Sadaqallah azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Selanjutnya, kata sambutan Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tamiang Hulu kepada Ibu Marliana SPDMM dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua kawan-kawan. Alhamdulillah. Semoga Allah senantiasa melimpahkan nikmat iman kepada kita semua, nikmat sehat kepada kita semua, sehat lahir dan batin. Selawat dan salam sama-sama kita hadiahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW, keluarga beliau serta para sahabat. Semoga kita ditarik oleh beliau yang bersama, ikut bersama-sama dengan beliau. Kawan-kawan yang saya muliakan, dan CGP calon guru penggerak yang berbahagia, pada kesempatan ini akan mendesignasi budaya positif dalam aksi nyata modul 1 ya, di angkatan 11 ini nanti akan memaparkan ke kawan-kawan. Yang pertama sekali, selamat kepada calon guru penggerak angkatan 11. Harapan Ibu dengan kegiatan CGP ini betul-betul bisa membawa budaya positif, khususnya di SMA Negeri 1 Tamiang Hulu, dan kita berharap kawan-kawan lain mengikuti jejak yang sama. Nah, apabila di antara kita ada yang belum sampai ke CGP, kami juga berharap bukan berarti CGP yang wajib membawa budaya positif, tetapi kita semua, karena semua kita ini mempunyai tanggung jawab bagaimana caranya kita menjadi teladan bagi peserta didik kita. Apa teladan kita? Yang penting sekali adalah kita membawa budaya positif. Kita sebagai contoh untuk anak-anak kita. Saya pikir enggak perlu kita uraikan apa saja budaya positif. Yang paling penting adalah kita menunjukkan sikap perilaku kita, tutur kata kita, itu betul-betul bisa diteladani oleh peserta didik kita. Itu harapan kami. Yang terkhususnya pada kesempatan ini, mana kita mengaji sudah keluar ya. Saya lupa sebenarnya tadi udah terpikir. Yang pertama sekali saya akan mengapresiasi luar biasa Ananda kita ini menyejukkan hati kita, terutama mungkin orang tuanya bikin sejuk ketika melihat anaknya seperti itu. Ananda yang ada di belakang, siapa namanya? Setiawati, semoga juga lebih bagus dari ananda-ananda kita yang lainnya, dan kita berharap semua ananda kita ini bisa menjadi anak-anak yang mampu membawa kita bahagia, mampu menyejukkan hati kita. Dengan apa?
tentu dengan upaya mereka, usaha mereka mencari sebuah keberhasilan masa depan. Dan ayah diajak kawan-kawannya bagaimana caranya supaya anak-anak kita semua ini, kawan-kawan Ananda ini bisa menjadi anak yang memang mampu menyejukkan hati orang tua kalian, juga mampu menyejukkan hati kami guru-guru. Jadi kami bekerja ikhlas, bekerja terus ya sampai tuntas. Ini contoh ibu guru Ananda, kebetulan satu orang ya, orang bisa diikutkan barangkali ya siswa, 2 orang mungkin berkelas, boleh seperti itu. Sebagai mereka ikut melihat bahwa upaya kita di sini demi menciptakan peserta didik. Ya betul, tapi kan di sini kan mereka melihat bahwa kita sedang berupaya. Kemudian tetap implementasinya dari semua kita kan, yang ada di depan ini aja maksudnya. Mungkin ke depannya coba cari cara kalau bisa kegiatan yang kita jalankan ini, kalau memang itu positif, ayo kita libatkan siswa 1 atau 2 orang. Dia melihat bahwa kita serius dalam menyikapi, dalam berusaha membawa mereka ke arah yang lebih baik. Itu harapan saya. Ya. Terima kasih kepada calon guru penggerak. Baik, selanjutnya saya ingin memperkenalkan calon guru penggerak angkatan 11 yang pertama adalah Ibu Tati Kuswanti SPD. Semoga terus semangat dan mendapatkan hasil yang sangat bagus untuk kita teruskan kepada kawan-kawan selanjutnya dan kepada anak didik kita terutama. Terima kasih Bu Tati. Selanjutnya Ibu Rini Kumalasari SPD, calon guru penggerak angkatan 11 yang kedua. Kita yang ketiga berarti ya. Yang pertama sudah guru penggerak ya. Yang kedua juga saya berharap berikanlah apa yang Ibu Rini dan Bu Tati dapatkan untuk kawan-kawan semua. Dan saya yakin kawan-kawan ini dalam memberi tidak ada mengharap balas. Yang penting ayo kita bekerja sama, terus berikan semangat contoh yang baik untuk kawan-kawan. Dari kedua calon guru penggerak itu yang Ibu harapkan. Terima kasih Ibu Rini. Sekali lagi selamat kepada kawan kita Ibu Tati Kuswanti dan Ibu Rini Kumalasari. Semoga dalam proses CGP angkatan 11 ini tanpa kendala, terus berjuang. Tidak hanya cukup di CGP barangkali, tidak hanya cukup di GP, selanjutnya ada lagi nanti. Kita nggak tahu di depan apa lagi tantangan kita. Yang jelas, ayolah bekerja sekuat tenaga kita, walaupun kita tahu, sadar sekali bahwa kemampuan kita terbatas. Cuma kita akan terus diarahkan untuk berusaha sekuat tenaga. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatan ini. Semoga kita selalu berada dalam ridha Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pemaparan diseminasi budaya positif aksi nyata modul 1.4 calon guru penggerak angkatan sekolah di lingkungan SMA Negeri 1 Tamiang Hulu kepada Ibu Tati Kuswanti SPD. Dipersilakan.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan muqattabalan. Amma ba'du. Alhamdulillah, mari tidak jemu-jemu kita mengucapkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, umur yang panjang, dan kemudian kesempatan sehingga kita bisa berkumpul dalam destinasi budaya positif aksi nyata modul 14 di SMA Negeri 1 Tamiang Hulu yang kita cintai ini. Alhamdulillah. Salawat beriring salam kita hadiahkan ke junjungan alam, ke junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya dan keluarganya. Semoga kita kelak di yaumil mahsyar mendapat syafaat beliau dan masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah dan yang mewakili, dan yang saya sayangi teman-teman sejawat yang selalu dalam suka dan duka selalu berkolaborasi demi menyatukan visi kita untuk kemajuan dan tujuan bersama kita untuk siswa-siswa kita di sekolah kita ini. Amin. Di sini pertama sekali saya ingin mengungkapkan rasa syukur yang luar biasa kepada teman-teman. Terima kasih sudah mau hadir di dalam destinasi ini. Di sini saya dan Bu ini adalah kita berdiskusi Bapak Ibu. Tidak ada bermaksud untuk menggurui, tidak ada perasaan lebih hebat, lebih pintar. Kita mencari titik tengah untuk sesuatu yang sebetulnya sudah kita laksanakan bersama, namun perlu untuk kita tingkatkan bersama lagi. Jadi di sini kita bersosialisasi dan berdiskusi bersama. Tidak ada perasaan untuk menggurui atau merasa lebih pintar, ya. Kemudian Bapak Ibu, referensi saya untuk kegiatan calon guru penggerak ini, seperti saya sudah pernah katakan, banyak ilmu yang bisa kita dapatkan. Walaupun tujuan awal itu belum jelas, namun begitu kita masuk ke dalamnya, kita merasa cinta dengan ilmu-ilmu yang baru yang belum kita pernah tuntut selama ini. Ternyata membuka paradigma dalam proses pembelajaran dan di luar pembelajaran, di sekolah maupun di luar sekolah. Jadi saya mengajak para Bapak Ibu untuk juga masuk ke dalam pendidikan guru penggerak ini. Semoga mendapat ilmu yang bermanfaat. Amin. Nah, baik teman-teman sejawat, saya hormati. Di sini saya akan mendefinisikan budaya positif bergantian dengan Ibu ini, ya. Kemudian pertama saya ingin melihat dulu kita breaking sejenak karena judulnya adalah budaya positif. Maka kita harus menciptakan aura-aura positif di dalam kehidupan sehari-hari, seperti misalnya smile atau tersenyum. Mari coba kawan-kawan berpasangan, Bapak Ibu menghadap temannya masing-masing. Pak Mariadi nggak ada temannya ya, apa bahaya nanti kalau misalnya Bu Yasin ngomong apa memandang Pak Mariadi nanti bahaya. Jadi kita yang ibu-ibu aja
Saling berpandangan 30 detik, hilangkan stres, hilangkan bad mood. Mari saling senyum. Berdiri coba ibu. Kalau ibu berdiri dulu, coba pandang temennya, pandang senyuman yang indah, matanya yang indah. Coba senyum 30 menit. Keep smile 30 detik. Hihi. Alhamdulillah. Tepuk tangan. Ternyata senyumnya manis dan menggoda. Mudah-mudahan dengan terbiasa senyum, aura positif kita akan bisa diterapkan dalam kehidupan nyata. Oke, kita di sini ada pertanyaan pemantik teman Bapak Ibu tentang budaya positif. Di mana secara ilmiah setiap sesuatu itu bisa dilihat dari 5H plus W, ya. Nah sekarang saya ingin, sebetulnya kita sudah tahu itu apa budaya positif, namun kita perkuat kembali di sini. Coba Bapak Ibu, siapa yang ingin mengutarakan apa itu budaya positif? Apa sih itu budaya positif? Siapa yang mau memberikan pendapat? Bapak Ibu, Mariadi ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Jadi ingin menjawab daripada pertanyaan Ibu. Budaya positif itu di sekolah ya, nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Terima kasih. Luar biasa. Ternyata budaya positif itu menciptakan murid yang bertanggung jawab, memiliki nilai karakter dan kritis, ya. Oke, itu dia yang dimaksud dengan budaya positif. Kemudian di mana budaya positif itu bisa diterapkan, Bapak Ibu? Bu Meda, boleh diberikan pendapat? Terima kasih Bu. Budaya positif itu bisa kita dapat di sekolah, di rumah, di lingkungan sekitar ya Bu, di lingkungan kerja juga bisa. Terima kasih Bu Meda. Berarti dimanapun sebetulnya kita wajib menerapkan budaya positif. Namun memang ya budaya positif awalnya diterapkan di rumah sepertinya. Dan juga kita sebagai wadah institusi sekolah juga harus lebih gencar lagi untuk menerapkan budaya positif supaya bisa diterapkan dimanapun. Kemudian Bapak Ibu, siapa yang selalu menggunakan budaya positif ini dan siapa yang biasanya memberikan bimbingan atau sebagai contoh teladan tentang budaya positif? Siapa yang bisa memberikan pendapat, Bapak Ibu? Bu Lasmi? Siapa yang menerapkan budaya positif? Yang pertama, kalau untuk di keluarga biasanya itu orang tua atau ayah, ibu. Kemudian kalau di sekolah itu ada guru-guru. Kemudian yang penanggung jawab kepala sekolah. Mungkin itu aja Bu. Terima kasih Bu. Tentu semuanya kita yang namanya manusia yang mempunyai perilaku akhlak mulia pasti menginginkan budaya positif ini terlaksana. Nah kemudian kira-kira kapan kita harus menerapkan budaya positif? Ibu Maya, boleh? Atau boleh sekalian semua. Terima kasih Bu Ati telah memberikan saya kesempatan. Menurut saya budaya positif ini kapan dilaksanakan? Menurut saya setiap waktu, setiap berjumpa dengan teman sejawat, anak, bahkan orang tua yang lebih tua dari kita. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih atas penjelasannya. Tentu kapanpun kita harus menerapkan budaya positif. Tidak boleh setengah-setengah. Hari ini kita berbudaya positif, besok udah negatif lagi. Jadi harus
menyeluruh ya Bu ya. Nah, kemudian mengapa kita harus menerapkan budaya positif? Emang kenapa rupanya kalau tidak berbudaya positif? Apa alasannya? Mengapa kita harus berbudaya positif? Bapak, Ibu, Bapak yang bisa menjelaskan? Bu Fitri. Terima kasih Bu Tati. Mengapa kita dengan budaya positif? Karena budaya positif itu adalah fondasi utama kita untuk menciptakan attitude yang baik, baik di sekolah ataupun di rumah. Terima kasih. Ya, fondasi utama untuk karakter atau attitude supaya menjadi anak yang baik, supaya bisa menciptakan mindset dan perilaku yang baik juga. Jadi memang harus diciptakan budaya positif dari dini sampai kita tua. Dan terakhir, bagaimana kita menciptakan penerapan budaya positif ini? Bagaimana caranya? Ibu, ada yang mau mengutarakan? Ibu bersedia, Ibu Asida? Bagaimana caranya Bu kita menerapkan budaya positif? Terima kasih Bu Tati atas kesempatannya. Saya pikir langkah pertama untuk menciptakan budaya positif yaitu berkomunikasi secara terbuka kepada peserta didik kalau berada di lingkungan sekolah. Yang kedua, menunjukkan apresiasi kepada peserta didik apabila dia menciptakan hal-hal yang baik. Yang ketiga, tidak melakukan vonis pendisiplinan secara negatif ketika anak berbuat salah. Terima kasih. Terima kasih Bu Lisa, luar biasa. Kekurangan kita ya diawali dengan hal yang paling kecil ya, pembiasaan dan pemberi kita kasih seperti apa Bu? Apresiasi. Ya, bagus. Tentu dan yang terakhir kata Bu Lisa tadi, jangan dibiasakan kita memberikan hukuman yang berlebihan kepada anak didik kita, karena akan menciptakan kenapa itu hukuman biasanya Bu? Trauma dan rasa sakit hati yang luar biasa yang tidak akan hilang mungkin ya. Oke Bapak Ibu, terima kasih atas pendapatnya. Itu sudah semua yang Ibu Bapak utarakan di sini sudah bisa melengkapi apa itu pengertian dari budaya positif. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan ini ya. Di sini ada paradigma baru tentang pembelajaran baik di sekolah maupun di luar sekolah, baik pelajaran di kelas maupun di luar kelas. Selama ini kita belajar di kelas itu kita monoton, samakan persepsi. Kalau misalnya ada satu materi kita harus sama, harus tuntas dengan ujian ulangan harian atau ulangan akhir semester, itu sama persepsinya. Namun paradigma baru di pembelajaran kita itu adalah merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran diferensiasi, sehingga murid belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila, elemennya apa saja ya Bu? Boleh Bu Epi menjelaskan elemen-elemen dari profil pelajar Pancasila? Silakan Ibu. Terima kasih Bu Tati atas kesempatannya. Mungkin kami jawab hanya beberapa saja. Ya, salah satunya elemennya yaitu bertakwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kebinekaan Tunggal Ika, bertanggung jawab, bergotong royong, kreatif, mandiri, dan nalar kritis. Nah, mungkin itu aja Bu Tati. Jadi sebetulnya pembelajaran kita itu memicu pada
profil pelajar Pancasila. Setiap kita belajar apa materinya, kita pupuk ini bernalar kritisnya, berimannya, berkebinekaan globalnya. Ini semua ya Bapak, kita tahu ini elemen dari profil pelajar Pancasila ini adalah merupakan beberapa penerapan budaya positif. Mandiri itu budaya positif, beriman bertakwa budaya positif, bernalar kritis, semua ini adalah termasuk penerapan budaya positif. Jadi kalau kita dalam pembelajaran sudah menerapkan profil pelajar Pancasila secara menyeluruh, secara universal, saya rasa kita sudah mendapatkan budaya positif dalam pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas. Ya, terima kasih Ibu Epi. Kemudian kita lanjutkan dengan miskonsepsi tentang teori kontrol. Selama ini saya juga sebagai seorang guru yang luar biasa agak ekstrim ya dulu-dulunya. Sebelum belajar tentang nilai-nilai kebajikan, sebelum belajar tentang di pendidikan guru penggerak, saya termasuk guru yang suka menghukum. Bahkan saya tidak pernah menanyakan alasan kenapa dia terlambat, langsung saja saya suruh push up. Saya di situ merasa berdosa sekali setelah saya belajar di CGP ini. Ternyata saya guru yang sangat-sangat tidak diinginkan hadir oleh siswa, ya, karena walaupun sudah saya hukum dan dia berubah, tidak mau melanggar lagi, rasa sakit hatinya terus akan muncul dalam hatinya, tidak akan hilang, membekas dalam hatinya. Itu bisa menjadi dendam membara. Walaupun dia say hello, walaupun dia salaman, tapi rasa sakit hatinya akan tetap ada. Jadi saya merasa juga seperti rugi juga selama ini saya sudah menerapkan itu. Nah, setelah belajar di pendidikan guru penggerak, paradigma saya sedikit demi sedikit mulai berubah. Seperti misalnya, ya, ilusi bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bapak Ibu setuju nggak kalau hukuman itu mendisiplinkan anak? Bapak Ibu setuju nggak? Bapak Ibu setuju tidak jika hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak setuju. Kenapa Ibu? Kalau setuju bilang setuju Bapak Ibu. Karena setiap hukuman yang kita kasih itu bakalan dia ulangi lagi. Dia nggak bakal kerjain apapun yang kita suruh. Dia tetap ikut hukuman-hukuman dan hukuman, tidak akan berubah sedikit pun. Terima kasih. Betul sekali. Bahkan ada juga anak kita yang suka dihukum daripada belajar. Ya udah disuruh ngutip sampah, enak lagi nggak belajar. Apalagi pelajarannya tentang logaritma, pusing, itulah ya. Jadi kita sebetulnya tidak terlalu dituntut untuk menghukum. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Efektif tidak kalau kita membuat penguatan kepada anak. Artinya kita, nah itu salah. Seperti itu. Efektif Bapak Ibu? Efektif? Tidak. Penguatan positif efektif tidak untuk siswa? Tidak, karena ilusi bahwa semua penguatan positif efektif langsung memponis anak itu tidak boleh gitu kan. Tapi nanti kayak yang Bu bilang tadi, terbekas di hati, dia sakit hati terus dan sehingga kita tidak diinginkan masuk kemari. Apalagi saya guru bahasa Inggris ya, pelajarannya sangat dihindari. Kalau bisa setiap saya masuk itu, Bu nggak usah belajar. Nah begitulah anak-anak sekarang itu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ya, ilusi bahwa semua penguatan positif
ada kalanya bersifat efektif bagi siswa. Bisa jadi bermanfaat untuk sesuatu hal tertentu. Namun untuk hal-hal lain yang fundamental, penguatan positif tanpa dibarengi dengan teladan, ya, contoh yang nyata dari kita gurunya, ini tidak akan mendapat hasil yang maksimal. Ya betul sekali apa yang telah diutarakan oleh Ibu Bu Fitri. Kemudian ilusi orang dewasa berhak memaksa. Gimana Bu Ria? Berhak nggak orang dewasa memaksa Bu Ria? Tidak ya Bu ya, setuju sekali. Walaupun saya dulu sangat memaksa anak saya untuk mengindahkan semua peraturan saya, tapi lama-kelamaan saya sadar ternyata itu tidak terlalu efektif untuk menciptakan budaya positif. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jika anak banyak dikritik, terus kemudian kita bilang kamu salah loh, terus dia merasa bersalah, terus dia sering dikritik, apakah itu bagus untuk pembentukan karakter? Bapak Ibu? Tidak. Kenapa ya? Ibu Eka boleh memberikan alasan mengapa itu nggak efektif? Kritik dan karakter. Dalam pembentukan karakter, kritik dan membuat rasa bersalah pada anak. Silakan Bu. Mungkin anak akan sedikit merasa terintimidasi ya di hadapan teman-temannya. Jadi seolah-olah kenapa apa yang aku lakukan itu saya lakukan itu selalu salah gitu. Jadi kayak dia merasa dari teman-temannya kenapa hanya saya yang selalu bersalah gitu. Jadi kayaknya kurang efektif gitu Bu Tati. Terima kasih. Makasih Bu Eka. Baik Bu Eka. Baiklah, yang terakhir, ilusi guru untuk mengontrol murid. Apakah guru ini selalu mengontrol? Ini kemana nih nanti? Apa yang dilakukannya? Ya, itu apa efektif Ibu Bapak? Tentu saja tidak. Saya juga setuju. Kemudian tadi kalau mengkritik dan buat rasa bersalah itu sepertinya menciptakan siswa jadi tidak percaya diri, ya Bapak Ibu. Kalau selalu dikritik kan dia jadi nggak pede gitu ya. Kalau mengontrol ini kayak seperti dimata-matai selalu, seperti polisi yang memata-matai pengedar narkotika. Masa anak kita mata-matai terus kan sangat tidak efektif untuk diri. Jadi apa yang harus kita tanamkan bagi anak? Ya. Nah, disiplin positif. Nah, apa itu disiplin? Siapa yang bisa mengutarakan Bapak Ibu apa itu disiplin? Bapak, pengertian disiplin dengan bahasa sendiri Pak. Apa itu Pak? Silakan Bapak. Disiplin itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu salah satu disiplin. Nah, satu disiplin itu tadi disiplin waktu. Sesuatu pada tempatnya, pada porsinya. Ya, ada lagi Bapak Ibu, apa itu disiplin? Bu Nia, boleh mengungkapkan disiplin itu apa Bu Nia? Memaksa tidak disiplin itu? Terima kasih Bu Tati kesempatannya. Menurut saya disiplin itu tidak memaksa Bu, tapi disiplin itu datangnya dari diri sendiri Bu. Luar biasa, ini yang kita inginkan. Jadi pembentukan disiplin itu bisa termotivasi dengan dua faktor, ya. Ada faktor intrinsik dan ada faktor ekstrinsik, ya. Di sini ekstrinsik itu adalah faktor yang berasal dari luar. Jika orang melakukan disiplin hanya karena takut dihukum, hanya ingin mendapati pujian, maka suatu saat dia tidak akan melaksanakan disiplin lagi. Namun, jika memang penerapan disiplin didasarkan dari faktor dari dalam atau instinktif, karena dia meyakini bahwa aku harus disiplin nih, karena itu sesuai dengan keyakinanku,
bukan disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita wajib menerapkan kepada siswa faktor instruktif untuk menciptakan disiplinnya, bukan karena ujian, bukan karena takut dihukum, ataupun faktor-faktor luar lainnya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita sedikit dulu sebentar ya. Jadi ini berpasangan kembali. Bapak Ibu coba ambil satu barang yang paling dirasa sangat berharga, mau emas, duit, atau apa saja. Dan satu Bapak Ibu mengepal, yang satu mengepal, usaha untuk tidak dibuka dan jangan diberikan kepada temannya. Sementara yang satu temannya berusaha untuk merayu, boleh dengan cara memarahi, menghardik, atau menyogok pakai duit supaya barang yang disukainya tadi, barang yang paling berharga tadi diberikan. Bagaimana caranya supaya diberikan sama orang yang memiliki barang tadi? Coba dulu praktekkan. Bagaimana? Coba dulu Bu Eka sama Bu ini, ada barang yang disukai, coba rasa aja ini barang emas, dikepal. Terus yang temennya merayu, gimana caranya? Coba. Coba rayu, Bu Meda. Coba, Bu Meda. Cantik kali ini Bu, tapi gak cocok ini sama Ibu. Kayaknya cocok sama saya ini. Bu, ini udah Mau buka enggak? Buka enggak? coba tengok dulu. Buka enggak? Kayaknya tapi warnanya cantik kali. Tapi sama Ibu kayak gak cocok. Enggak dikasih. Enggak dikasih juga. Oh, dikasih. Oh, dikasih. Oh, tepuk tangan. Ternyata Bu Sulasmi memberikan barangnya yang paling berharga tersebut. Oke, coba dulu yang satu lagi. Ada nggak memiliki barang yang berharga terus dia nggak mau nutup? Siapa? Coba dulu. Bu Fitri sama Bu Maya, coba dulu. Mana barang yang berharga? Anggap saja. Nah, coba rayu. Rayu atau dimarah atau disogok. Bu Fitri ini apa ya yang di tangan ini? Bu, kemudian suami saya. Boleh saya lihat sebentar aja? Cantiknya, Masya Allah, tabarakallah. Harganya kira-kira berapa ya? Mahal. Oh, enggak, saya nggak mau pinjam. Saya mau minta. Boleh nggak ya? Diberi enggak, Bu? Diberi enggak? Oh, enggak diberikan. Kepala. Oke, terima kasih. Oke, jadi pemberian barang berharga tadi kita lihat dulu ya Bapak Ibu. Apakah Anda, Bu Sulasmi tadi, membuka kepalan tangan tadi? Mengapa? Apa alasan Bu Lasmi membuka kepalan tangan tadi? Kenapa Bu Lasmi membuka kepalan tangan? Padahal barang berharganya udah ditutup, tapi dibuka kembali. Kenapa Bu? Karena saya rasa dia sangat membutuhkan, makanya saya buka kepalan tangan saya untuk si beliau. Oke, Terima kasih murah hati Bu Lasmi, barang berharga diberikan sama orang lain. Nah Bu Fitri, mengapa Bu Putri tidak membuka kepalan tangan Bu Fitri dan menyimpan barang berharga itu dengan erat-erat, tidak memberikannya kepada Bu Maya? Mengapa Bu? Karena nggak saya kasih buka kepalan tangan saya tadi, saya yakin barang itu sangat berharga buat saya. tidak diberikan Kepada siapapun. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Nah, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan tadi? Yang mana yang paling memiliki kontrol yang paling tinggi? Apa yang merayu atau yang mengepal tangan? Oh iya,
bagus, tentu saya juga setuju. Jadi penguatannya adalah sesuatu yang sudah kita rasa merupakan prinsip kita yang paling mendasar, yang sudah kita jaga bertahun-tahun, yang kita sudah yakini suatu kebenaran, itu nggak akan kita lepas. Jadi kalau kita sudah yakin bahwa disiplin itu adalah suatu hal yang paling bagus, maka kita tidak akan melepaskan disiplin itu dalam kehidupan kita. Nah, luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, kemudian selanjutnya kebutuhan dasar sudah ada ya. Nanti kebutuhan kita itu bertahan hidup, ya, kasih sayang, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ini semua kita wajib harus ada, kalau tidak kita tidak akan bahagia. Ya, kemudian mengubah paradigma stimulus. Itu tadi kita sudah jelaskan dengan praktek bahwasanya faktor instruktif, motivasi instruktif adalah membuat ketahanan budaya positif kita lebih stabil dan terus membekas dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari secara terus-menerus dibanding dengan motivasi ekstrinsik. Kemudian Bapak Ibu, mari kita lihat posisi kontrol guru. Nah, posisi kontrol guru itu selama ini kita bisa berperan sebagai penghukum, teman, kemudian membuat rasa bersalah, pemantau, dan manajer. Mari kita lihat video berikut ini. Ya, dari sini kita bisa lihat kita berada di mana selama ini. Dan contoh penerapan. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk,
dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya? Baik, Bapak Ibu, untuk posisi 5 kontrol guru sebagai penghukum, sebagai membuat rasa bersalah, posisi kontrol sebagai teman, ada juga posisi kontrol sebagai pemantau, dan yang paling ideal yang harus dimiliki adalah posisi kontrol sebagai manajer. Jadi posisi kontrol sebagai manajer itu kita tidak menjadi penghukum kepada siswa kita, tidak memantau terlalu berlebihan, kemudian kita tidak terlalu membuat rasa bersalah pada siswa kita, namun kita bisa menerapkan pemberian stimulus dan respon kepada siswa kita untuk bisa secara mandiri mencari solusi terhadap permasalahan yang dia lakukan. Jadi siswa kita memiliki kemampuan untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri, bertanggung jawab sendiri untuk menyelesaikan permasalahannya. Kita hanya menjadi mediator sebagai manajer. Jadi itu disebut segitiga restitusi. Jika kita sudah menerapkan segitiga restitusi, berarti peran kontrol kita sudah menjadi sebagai seorang manajer kepada siswa kita, tidak lagi sebagai teman. Sebetulnya selama ini saya pribadi selalu menjadi teman kepada siswa saya. Namun ternyata lama-kelamaan saya bergaul menjadi teman kepada siswa saya melunjak. Dia nanti hanya mau menanggapi saya sendiri karena saya bestinya. Dia hanya patuh kepada saya sendiri karena saya bestinya, saya temannya. Kepada guru lain dia tidak hormat, kepada guru lain dia tidak patuh, tidak menghargai. Jadi posisi sebagai teman ini kurang efektif. Yang paling efektif adalah posisi kontrol sebagai manajer. Jika kita sudah sebagai manajer, kita tidak terlalu dekat dengan siswa, tapi kita memberikan kemandirian kepada siswa untuk mengatur dirinya sendiri secara mandiri dan bertanggung jawab serta percaya diri. Jika dia melakukan kesalahan, kita harus menerima dia apa adanya dan mencari tahu apa alasan dia melakukan kesalahan, dan kita berdiskusi dengan siswa tersebut bagaimana cara memecahkan masalah yang sering dia lakukan tersebut. Itu disebut segitiga restitusi. Nah, pada segitiga restitusi ini ada 3 elemen. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas adalah kegiatan kita guru dan siswa secara kolaboratif. Guru boleh menanyakan kepada siswa, apa kamu kesalahan, nak? Apa yang telah kamu lakukan, nak? Kamu tahu nggak? Kamu buat kesalahan apa? Kita tanya kembali. Dia sadar nggak itu salah atau tidak? Kan gitu. Itu menstabilkan identitas namanya. Jadi menstabilkan identitas itu
kamu sekalian terlambat. Setiap orang pernah bersalah. Setiap orang pasti pernah terlambat. Ibu juga dulu waktu sekolah pernah terlambat. Itu disebut menstabilkan identitas. Ya, jadi kita bisa ungkapkan kata-kata nobody's perfect, nakku. Semua manusia pernah bersalah, nakku. Jadi dia timbul kepercayaan dirinya. Jadi dia, ternyata ibu ini sayang sama saya. Ternyata ibu ini proaktif. Dia tidak menjudge, tidak menghukum, tidak menyalahkan dan tidak memarah-marahi. Setelah kita melakukan stabilitas identitas, dia kita tanya salah apa, atau dia kita berikan pertanyaan, kamu salah apa nak? Oh ini bu, saya tadi terlambat, maaf ya bu. Oke, itu namanya menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah, yang kedua adalah kita menanyakan kepada siswa kita yang melakukan kesalahan apa alasannya, faktor apa sehingga dia melakukan kesalahan tersebut. Kita ambil contoh terlambat. Kenapa nak kamu terlambat? Jangan ujuk-ujuk langsung menghukum. Kita tanya alasannya. Kalau dia terlambat gara-gara memandikan mamanya yang stroke, itu kan luar biasa. Dia anak baik kan? Nah itu disebut memvalidasi tindakan yang salah. Ya, memvalidasi tindakan yang salah itu menanyakan alasan-alasan. Ya, alasan-alasannya. Apa yang membuat dia terlambat? Apa yang membuat dia melakukan kesalahan? Setelah dia sadar alasannya, dijelaskannya, berarti dia sudah tahu. Dia bisa melakukan, itu salah. Walaupun dia punya dasar kenapa dia melakukan kesalahan. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Ya, menanyakan keyakinan kelas itu adalah kita harus mengingatkan kembali kepada siswa kita, bahwa ada prinsip-prinsip yang harus dijalankan oleh setiap orang. Misalnya nilai-nilai apa yang telah kita sepakati di kelas. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa, Niku? Apakah dengan terlambat ini baik bagimu, nak? Apakah terlambat itu sesuai dengan kesepakatan kelas kita? Sesuai tidak terlambat dengan norma-norma dan nilai-nilai yang kamu yakini selama ini? Sesuai tidak terlambat itu dengan prinsip hidupmu? Tanya dia. Kalau dia bilang, tidak lah bu, saya kan gak suka terlambat sebetulnya, tapi karena mama saya, nah itu berarti kita melakukan namanya menanyakan keyakinan kelas. Ya, baik Bapak Ibu, boleh kita lihat contoh kasus Mayora. Jadi setelah kita panggil dia ke kantor, kita mediasi dengan manajer kan?
sembahang seperti kamu. Kemudian jam berapa makan tidur? Jam berapa bangunnya? Saya tidur malam dan siapkan oh begitu. Wajarlah kamu sangat mengantuk hingga siangan bangunnya dan ke sekolah juga terlambat. Oke, namun ini di sini ibu mau bertanya kembali. Mayona sadar tidak? Apakah kelambatan itu merupakan keyakinan kelas kita atau dalam hal itu sesuai dengan prinsip yang Mayona yakini? Tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita. Baiklah, ibu mengerti sekali. Terus kira-kira bagaimana Mayona bisa menyelesaikan masalah ini? Dan ingin menjadi apa Mayona selanjutnya? Saya akan berusaha untuk memberikan saya akan mengerjakan tugas saya setiap hari cepat sekolah. Kemarin saya tidak tidur cepat kantor. Hari tidak bagus Mayona. Mayona telah menyadari keyakinan kelas kita. Mayona mengingatkan kembali prinsip-prinsip yang saya jalani. Selamat lupa ya Mayona. Kamu bisa kembali ke kelasnya. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, kita sudah menyaksikan tadi kasus keterlambatan Mayona. Ya, kita sebagai guru tetap juga harus memberikan haknya untuk belajar pada saat dia terlambat. Itu sesuai dengan budaya positif. Kemudian kita tetap harus memediasinya. Permasalahan itu harus kita selesaikan bersama siswa. Jangan kita yang menyelesaikan sendiri, tetapi berkolaborasi dengan siswa sendiri. Tadi di sini saya sudah menerapkan segitiga restitusi. Pertama saya menanyakan menstabilkan identitas Mayona yang melakukan kesalahan. Dia bisa menjelaskan kalau dia sudah mengakui kesalahannya. Itu namanya menstabilkan identitas. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah adalah menanyakan alasannya. Mengapa dia terlambat? Ternyata alasan Mayona adalah karena mengerjakan tugas geografi yang banyak sampai jam 2 malam. Kan tidak kesalahan anaknya ya. Ternyata salah saya sebagai guru memberikan tugas banyak kali. Ternyata dia anak baik yang bisa patuh kepada gurunya sampai mengerjakan tugas malam hari. Dan walaupun itu tidak sesuai dengan keyakinan kelasnya, dan dia membuat sendiri solusi untuk permasalahannya. Kata Mayona, dia akan menyelesaikan tugas-tugasnya siang hari supaya malam tidak mengantuk. Ya, demikian penerapan segitiga restitusi. Boleh ini kita dengarkan umpan balik dari Mayona. Saya senang sekali sudah diajak sama Bu Tati berdiskusi tentang bagaimana menyelesaikan suatu permasalahan tentang keterlambatan saya. Saya jadi bisa menyelesaikan masalah saya sendiri dengan mandiri dan lebih percaya diri walaupun saya pernah melakukan kesalahan. Saya diingatkan untuk menaati keyakinan kelas kami dengan prinsip sendiri. Saya akan berjanji untuk selalu menerapkan budaya positif di sekolah dan dimanapun, seperti budaya bertanggung jawab, menghargai waktu, berkomitmen dan disiplin. Besok-besok saya diajakin lagi buat video seperti ini ya Bu. Terima kasih Ibu Tati Tuswanti. Sehat selalu Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, demikianlah aksi nyata penerapan segitiga restitusi yang sudah kami buat. Saya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, kurang sempurna. Ini namanya masih sharing dan masih belajar. Mari sama-sama kita saling berkolaborasi untuk menciptakan budaya positif kita di sekolah. Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kesalahan.
Jika ada kata-kata yang saya salah itu semua berasal dari saya, jika ada yang benar berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, akan saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Tati Tuswanti selaku guru penggura angkatan 11 atas informasi yang telah diberikan tentang budaya positif yang begitu apik dan sangat bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya, diseminasi budaya positif aksi nyata modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 11 Ibu Rini Kumalasari selaku calon guru penggerak di lingkungan SMA Negeri 1 Tamiang Hulu. Kepada Ibu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah yang alhamdulillah Bapak dan Ibu kita semua di Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah acara yang kita sedang semoga mendapatkan berkah dari Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا مستغفرين حمدا يعافي ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجدنا ولجداتنا ولأستاذنا ولأساتذتنا ولإخواننا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikianlah acara kita pada hari ini. Saya mewakili panitia yang bertugas berterima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Guru yang telah bersedia hadir pada diseminasi budaya positif kita pada hari ini, dan mohon maaf apabila terdapat perkataan saya yang kurang tepat dan tidak baik. Demikianlah acara kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.